saham-saham yang spesifik naik di bulan-bulan tertentu. Kalau kemarin di link atas ini, warga Kaunan sudah bisa melihat bagaimana saham yang naik di bulan Desember karena window dressing. Sekarang di Januari ada yang istilahnya January effect. Nah, sekarang kita akan melihat saham-saham apa saja yang dia sering naik di bulan Januari ini. Tentunya ada beberapa saham tertentu yang ada pola-pola tertentu yang sering, seperti pola-pola ketika di bulan-bulan yang lainnya. Ini Januari, nanti ikuti juga bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya. Kemarin kita lihat tahu bersama di Desember dengan beberapa item, beberapa saham-saham yang naik cukup signifikan. Sekarang kita lihat bagaimana di bulan Januari dengan dikenal dengan January effect. Nah, kita ikuti. Saya tetap mengambil dari Kompas 100, dari sekian banyak saham yang beredar di IDX, saya hanya menggunakan di Kompas 100 saja. Jadi saya persempit hanya di Kompas 100, tidak menggunakan yang lain. Nah, sebagaimana yang sebelumnya, kriteria pemilihan indeks Kompas 100, ini ada kriterianya. Kriteria pemilihan saham ini adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini sebagai berikut. Telah tercatat di BI selama minimal 3 bulan, kemudian aktivitas transaksi di pasar reguler, nilai, volume, dan frekuensi transaksi, kemudian jumlah hari perdagangan di pasar reguler, kemudian 4 kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu, kelima sebagai saringan terakhir BI juga mengevaluasi dan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental saya garis bawahi dan pola perdagangan. Dan keenam, BI memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pemilihan saham-saham yang masuk dalam daftar indeks ini, di mana semua keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan investor maupun stakeholder lainnya. Saya ngambil dari pusatis.com. Ibu bisa melihat itu di web ini. Oke, kita lanjutkan pemilihan dari Kompas 100 ini. Bagaimana January effect berpengaruh di saham-saham yang tergabung di Kompas 100. Ini saham-saham yang tergabung di Kompas 100 dengan periodenya adalah Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Nanti bulan Februari akan berubah lagi, mengikuti ada yang akan keluar, ada yang masuk. Itu seperti biasa. Jadi kita bisa melihat lagi di bulan berikutnya. Nah, ini daftar sahamnya, ada Ali, Ases, Adi, Adaro, sampai Weton, WSKT, WSBP. Jadi inilah Kompas 100 yang mengukur kinerja dari 100 saham. Dari 100 saham di periode Agustus 2020 hingga Januari 2021. Ini periode setiap perubahan secara Februari akan berubah dan di Agustus juga akan berubah. Ikuti terus. Selanjutnya, bagaimana pemilihan dari Kompas 100 ini, saham-saham apa yang menarik untuk dilihat di bulan Januari. Oke. Nah, saya mengambil ini khususnya di Yahoo Finance. Jadi, Bapak Ibu bisa juga melihat dari Yahoo Finance. Nah, kalau melihat ini, saham-saham yang naik di bulan Januari, ini dari 100 ini, dari Kompas 100, secara urutan sebenarnya ini adalah urutan di Januari 2020. Bagaimana bulan Januari 2020, saham-saham apakah yang paling banyak naik? Nih, Bapak Ibu bisa lihat dari yang terbesar sampai terkecil, dia urut turun. Di bulan Januari, Ases yang terbesar, Januari 2020 sampai 114%. Kemudian ada MDKA ada sampai 109%. Di bulan khusus Januari khusus Januari 2020. Kemudian di Buana Listiatama ada 109%. Gudang Garam, kemudian ada Tower, ada SCMA, ada BTPS, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, ada 102%.
ada Cepin. Cepin ada 101%. Jadi yang terbesar di bulan Januari 2020 itu adalah saham dari Ice Hardware Indonesia Tbk. Kalau lihat di 2019, dia cukup signifikan juga dia naik sampai 111%. Lihat juga di tahun 2018. Di 2018, Asus ini tetap. Jadi 3 tahun berturut-turut, Asus ini dia naik lebih dari 100%. 3 tahun berturut-turut, di bulan Januari, dia naik lebih dari 100%. Ini khusus untuk Asus. Kalau kita lihat Asus. Dan di 2020 dia pegang rekor sampai 114%. Jadi Bapak Ibu bisa, ketika Bapak Ibu ngambil, Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan sejak ketika ambil di Januari, pas pembukaan 1 Januari, bukan 1 Januari mungkin, di Januari kemarin. Harusnya sekitar tanggal berapa? 2 atau 3 Januari, kemudian Bapak Ibu tutup di 31 Januari, maka ada keuntungan dari pada saham itu sudah sampai naik sampai 114%. Nah, ini untuk saham tersebut. Kemudian kita lihat yang lainnya. Apa yang menarik yang lainnya? Saham yang naik di bulan Januari 2020. Oke. Kalau kita lihat berikutnya. Saham-saham ini adalah saham yang 4 tahun naik dalam waktu 6 tahun. Jadi selama dari tahun 2015 sampai dengan 2020, ini berarti 6 tahun, 2015, 16, 17, 18, 19, 26. Dia itu minimal 4 kali dia naik. Minimal 4 kali dia naik. Jadi 4/6 kalau mau hitung persentase kenaikan. 4/6. 4 kali naik dari 6 tahun yang telah lewat. Nah, paling gede, paling konsisten naik selama 4 kali adalah Bull. Bull dia di 2016 dia naik. Ya, berarti ini kalau 114% berarti dia naik 14% dari awalnya, karena 100 dianggap 100%, 14% dia bisa naik. Di 2018 dia 36% dia naik. Di 2019 13% dia naik, dan di 2020 9% naik. Sebenarnya di 2015 dan 2017 dia stagnan, kalau boleh dikatakan. Bapak Ibu ngambil di pas pembukaan di 2 Januari, jual di 31 Januari, ini uang Anda, Bapak Ibu tetap sebesar dibeli di awal tahun, di awal Januari. Tetapi di 2016 dan 2018 dan 2019 dan 2020 dia naik terus. 4 kali naik. Dia pegang rekor ini. Bagaimana dengan 2021? 2021 apakah yang terjadi dengan 2021? Apakah dia akan mengikuti pola Bull yang setiap Januari dia merangsek naik? Khususnya 4 kali dalam 6 tahun. 4 kali dalam 6 tahun dia merangsek naik terus di bulan Januari. Yang kedua kita lihat PSAB. Jadi PSAB dia 4 kali naik juga di tahun 2015 dia naik 9%, di 2017 dia naik kecil 2%, di 2018 naik 9%, di 2019 dia naik 10%. Sayangnya di 2020 dia tidak bisa melewati angka 100%, dan di 2016 dia tidak bisa melewati angka tersebut. Sehingga kalau mau diperbandingkan dengan Bull, Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri mana yang lain yang bagus untuk diambil. Nah, ada juga BNLI, Bank Permata, ada BSD, Bumi Serpong Damai, ada BRPT, Barito Pasifik, ada APLN, Agung Podomoro Land, ada Garuda. Ada juga Garuda. Nah, agak lumayan tinggi di 2019 kalau kita lihat BNLI, Bank Permata, dan Garuda. Dia naiknya cukup signifikan, 62% di 2019. Tapi sayangnya di 2020 dia tidak bisa menyentuh 100%. Kemudian di Garuda 50-52% dia melonjak di 2019, tapi di 2020
dia tidak mencapai 100%. Nah, ini saham-saham yang 4 kali, tetapi tetap 4 kali ya. Kalau dia 1, seperti Garuda, 2015 dia sempat naik lebih dari 100, 2, di 2016, 2018, 3, dan di 2019, 4. Jadi tetap 4 kali dari 6 tahun berturut-turut mereka naik. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana hal yang menarik. Nah, ini kalau ini 10 saham jika average naik lebih dari 100% sejak Januari. Jadi ini average. Jadi ketika Bapak Ibu keluarga Kauna ngambil tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020, jika Bapak Ibu hanya tektok, hanya main di Januari aja. Januari saya beli awal tahun, tanggal 2, pas buka saya langsung jual di 31. Begitu setiap tahun, Bapak Ibu setiap tahun, misalnya BRPT. Jadi dari 2015 hanya 100%, tetap berarti 2016 dia naik sampai 160%, jadi ada keuntungan 60%. Kalau Bapak hanya jual beli di bulan Januari, bulan yang lain Bapak tidak ikut. Februari sampai Desember Bapak tidak ikut. Bulan tanggal 2017 21%, 2018 15%, dan 2019 9%, sedangkan 2020 tidak mencapai 100%, tetapi secara average Bapak Ibu masih memiliki keuntungan sebesar 15%. 15% dari saham yang hanya Bapak Ibu perdagangkan di bulan Januari aja. Average dari tahun 2015. Berikutnya adalah TKIM, pabrik kertas Ciwi Kimia. Dia average-nya adalah 13%. Ada Garuda, cukup signifikan. Garuda dia menduduki 3 besar. Kalau di average dari tahun 2015, ini cerita dari tahun 2015, nah dia dapat naik 12%. Kemudian kita lihat selanjutnya Bull, yang tadi Bull dia tiap tahun naik, tetapi secara average dia hanya naik sebesar 12% saja. Karena kita lihat dia naik terus tiap tahun, tapi secara average dia hanya mencetus 12% aja. Beda dengan BRPT yang sampai 15%, dan seterusnya. Ada BMTR, ada NKP, TINS, ANTM, dan APLN. Ini 10 saham dari Kompas 100 yang secara average lebih dari 100% di bulan Januari. Oke, Bapak Ibu, kita lihat apa selanjutnya. Apa hal yang menarik yang Bapak Ibu bisa lihat dari pergerakan saham-saham di bulan Januari yang dikenal dengan istilah January Effect. Nah, jika kita lihat selama 6 tahun 5 kali naik di bulan Januari, ketika saya lihat hanya memiliki satu yang 5 kali naik, LPKR. Jadi ada sampai 107%, ini ada di 2016, ini berarti sebenarnya ini hanya naik kecil 0, boleh dikatakan gitu. 2017 1% kecil banget juga. 2018 dia hanya naik 12%, dan di 2019 dia naik 10%, tetapi sayangnya di 2020 Januari kemarin dia tidak mencapai kenaikan dari 100%. Bagaimana dengan 2021? Apakah dia akan mencapai juga kenaikan yang cukup signifikan di bulan Januari untuk Lipo Karawaci terbuka? 5 kali naik dari 2015, tetapi di 2020 dia tidak bisa menyentuh kenaikan yang lebih tinggi. Bagaimana dengan 2021? Jadi Bapak Ibu bisa lihat tadi 4 kali naik selama 6 tahun kita dipegang oleh Bull tadi. Kemudian ini adalah LPKR, 5 kali naik, 5 kali mengalami kenaikan di atas 100% selama bulan Januari. Menarik. Tapi ini disclaimer ya. Ini bukan untuk
usulan untuk membeli, tapi ini hanya memberitahukan hasil dari riset yang ada yang ketika dilihat dari Yahoo Finance. Risiko tanggung sendiri ya, ingat risiko tanggung sendiri karena kita nggak tahu tahun depan kita nggak tahu apakah dia akan naik atau turun. Kita tidak tahu. Ini hanya melihat histori ke belakang, apakah dia bisa sama dengan yang sebelumnya. Kita lihat, kita nantikan di Januari 2021. Nah, kalau kita lihat saham-saham perbankan, khusus saham-saham perbankan, bagaimana saham-saham perbankan di setiap bulan Januari? Setiap bulan Januari, bagaimana saham-saham perbankan? Dari BBCA, BBKP, BBNI, BBRI, BBTN, Danamon, BJBR, BJTM, ada BMRI, BRIS, BTPS. Kalau kita tahu BRIS ini masih baru dan BTPS juga masih baru, sehingga dia di tahun-tahun sebelumnya memang belum memiliki data. Jadi memang belum memiliki data, sehingga dia hanya bisa mengambil data yang terakhir. Nah, bagaimana dengan bank-bank ini? Kalau dilihat dari BCA dia hanya naik satu kali di 2019 di bulan Januari. Kalau melihat Bank Bukopin, kita tahu sekarang Bank Bukopin ada yang masuk juga. Nah, dia hanya dua kali masuk, kalau dilihat di 2018 dan 2019. Sedangkan kalau BBTM secara histori ada 2017 dan 2019. Ini secara histori. Dan yang lain-lainnya. Bagaimana dengan 2021? Apakah 2021 saham-saham perbankan akan muncul untuk lebih dari 100%? Bukan hanya BTPS, tetapi bank-bank lain pun akan melejit naik. Kita lihat, kita tunggu, kita nantikan di Januari ini, 2021. Baik, terima kasih. Nantikan riset dikenaikan di bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu share ke rekan-rekan yang sedang belajar saham. Data ini, sekali lagi ini, Bapak Ibu bisa temukan di Yahoo Finance. Bapak Ibu bisa riset sendiri untuk bisa melihat data-data tersebut. Terima kasih warga Kawanua yang telah mengikuti akan video ini.